Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priya Ahmad, mahasiswa semester 5 dengan NIM 202002026, program studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Mamuju. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam akhlak yang terbagi atas dua pokok pembahasan, yaitu yang pertama akhlak terhadap lingkungan dan yang kedua akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pada saat saya memaparkan materi, teman-teman diharapkan untuk memfokuskan mata dan telinga terhadap apa yang saya sampaikan. Ketika ada pertanyaan atau kurang dimengerti, teman-teman dapat menanyakannya di akhir video melalui kolom komentar. Viral di media sosial soal video yang menunjukkan sebuah kamar berisi tumpukan sampah. Limbah sisa medis ditemukan berserakan di antara tumpukan sampah. Sampai saat ini, permasalahan sampah masih menggerogoti. Satgas Naturalisasi Ciliwung Kota Bogor, Jawa Barat Rabu pagi berpatroli mencari sampah medis yang terdapat di aliran sungai. Petugas menemukan berbagai sampah medis. Pada kasus tersebut, faktanya bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih tergolong rendah, padahal sudah seharusnya masyarakat menyadari dan peduli terhadap lingkungan di sekitarnya, karena keadaan lingkungan itu juga mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dalam Islam mengatakan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kebersihan adalah hal yang mutlak dibutuhkan oleh setiap orang yang tinggal di dalam lingkungan hidup. Lingkungan yang bersih menciptakan rasa nyaman bagi setiap individu yang tinggal di dalamnya. Bayangkan saja seandainya lingkungan hidup yang kita tinggali kotor, maka rasa tidak nyaman akan menghampiri. Kemungkinan timbulnya berbagai penyakit pun lebih besar dibandingkan dengan lingkungan yang bersih. Dampak serius dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan akan sangat terasa secara fisik. Lingkungan yang memiliki tingkat kesadaran rendah akan terlihat kotor dan tidak nyaman untuk ditinggali. Jadi dapat dikatakan bahwa akhlak terhadap lingkungan masih sangat kurang di masyarakat. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dan sesamanya, manusia terhadap lingkungan. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, pembimbingan. Nah, manusia sendiri sebagai khalifah itu tentunya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola bumi dan juga mengelola alam sekitarnya. Oleh karena itu, manusia mempunyai tugas dan kewajiban terhadap alam sekitarnya, yakni melestarikannya dengan baik. Seorang muslim itu memandang bahwa alam adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri, yaitu dengan cara mengelolanya dengan baik agar bermanfaat bagi manusia dan juga bagi alam itu sendiri. Akhlak terhadap lingkungan adalah perilaku atau perbuatan kita terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan yaitu manusia tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam dengan jalan mengeksploitasi secara besar-besaran sehingga timbul ketidakseimbangan alam dan kerusakan bumi. Jadi kita sebagai manusia dituntut untuk selalu menjaga lingkungan maupun menjaga kebersihan lingkungan itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan ke bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kebinasaan.
Pembahasan selanjutnya yaitu akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Akhlak Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi atas nilai ideologi yaitu menciptakan baladun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sejahtera dan sentosa. Dengan membangun kemakmuran di muka bumi, maka cita-cita kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan akhirat akan terwujud sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dapat dicapai dengan akhlak yang baik, iman dan amal. Ini bermakna bahwa manusia harus mengikuti kebenaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita berbicara tentang akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf yaitu semua perbuatan yang diketahui oleh akal atau oleh syariat akan kebaikannya atau perbuatan baik. Mungkar yaitu semua jenis perbuatan yang tidak diketahui oleh akal sehat atau oleh syariat akan kebaikannya atau perbuatan buruk. Pada hakikatnya, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan bagian dari upaya menegakkan agama dari kemaslahatan di tengah-tengah umat. Secara spesifik, amar ma'ruf nahi mungkar lebih dititik tekankan dalam mengantisipasi maupun menghilangkan kemungkaran dengan tujuan utama menjauhkan setiap hal negatif yang lebih besar. Menerapkan amar ma'ruf mungkin mudah dalam batas tertentu, tetapi akan sangat sulit apabila sudah terkait dengan konteks bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus mengerti betul terhadap perkara yang akan ia tindak agar tidak salah dan keliru dalam bertindak. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran amar ma'ruf yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Dalam kurun waktu 14 hari sejak tanggal 8 hingga 31 Malam Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribuners bersama saya dan Wahyu. Kejaksaan Negeri Lampung Utara menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Utara. Faktanya, sudah ribuan pejabat di negeri ini yang tersandung kasus korupsi. Tidak sedikit orang dipenjara karena tindak kejahatan dan perilaku tak terpuji. Banyak orang ternama yang reputasi dan kredibilitasnya runtuh akibat tidak mampu menjaga perilakunya. Singkatnya, kompetensi dan prestasi yang dimiliki tak berarti jika kita tidak mampu mawas diri. Akhlak adalah nilai diri menjadi elemen dasar dari setiap manusia. Begitu pentingnya akhlak sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi tiada lain untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tantangan terbesar setiap orang dalam kehidupan adalah senantiasa menjaga perilaku agar tidak tergelincir oleh godaan setan dan nafsu serakah. Sejatinya, kita sudah mengetahui apa yang menjadi senjata setan dalam menjerumuskan kita agar tergelincir dalam perilaku zolim dan maksiat. 3 penghancur paling ampuh yang membuat manusia tak berdaya dan membuatnya tersungkur dalam kehinaan baik dunia maupun di akhirat adalah tahta, harta, dan wanita. Sebagai contoh, sejumlah pimpinan lembaga negara dan kepala daerah harus menanggalkan jabatannya karena terbukti melakukan korupsi. Selain itu, ada yang terjungkal dari kedudukannya karena terlibat skandal perselingkuhan.
Masih banyak contoh lain yang mungkin saja luput dari pemberitaan di media massa, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menutupi aibnya dalam memberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri.